Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aryani. Di video ini saya akan mereview buku referensi dengan judul Morphology Syntax yang ditulis oleh Septa Aryanika. Buku dengan judul Morphology Syntax ini terdiri dari dua bab. Di bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada pembahasan, dan dalam bab kedua ini ada dua topik. Yang pertama ada morphology dan yang kedua ada syntax. Dalam dua topik ini ada beberapa subjudul lagi yang nantinya akan saya paparkan dalam video ini. Dan untuk halaman dari buku ini sendiri berisi sebanyak 146 halaman. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai morphology. Dalam judul morphology ini ada beberapa subjudul. Yang pertama ada morfem. Lalu apa sih morfem itu? Morfem adalah unit terkecil dari sebuah bahasa yang memiliki makna dan sudah tidak dapat dibagi lagi. Morfem ini memiliki dua jenis, yaitu free morfem dan bound morfem. Pertama, kita akan membahas mengenai free morfem. Free morfem adalah morfem yang dapat berdiri sendiri menjadi kata tanpa harus terikat morfem lain. Free morfem ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu lexical morfem atau biasa disebut sebagai open class, dan functional morfem atau closed class. Yang dimaksud dengan lexical morfem adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan dapat menerima imbuhan baik awalan maupun akhiran. Morfem ini meliputi noun, adjective, verb, dan adverb. Yang kedua yaitu functional morfem. Functional morfem merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri tetapi tidak dapat menerima imbuhan baik itu awalan maupun akhiran. Morfem ini meliputi preposition, pronoun, conjunction, interjection, artikel, dan demonstrative. Lalu jenis yang kedua dari morfem ialah bound morfem. Bound morfem merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri karena harus terikat dengan morfem lainnya untuk menjadi sebuah kata. Bound morfem ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu derivational dan inflectional morfem. Derivational morfem adalah morfem yang mengubah kelas kata atau makna kata. Morfem ini berwujud imbuhan, awalan, ataupun akhiran. Jenis yang kedua dari bound morfem adalah inflectional morfem. Inflectional morfem merupakan morfem yang tidak menyebabkan perubahan kelas kata dan makna. Morfem ini hanya mempengaruhi jumlah dan bentuk waktu. Selanjutnya yaitu allomorph. Allomorph adalah macam-macam bentuk varian dari morfem tentang bunyi dan simbol-simbol fonetik, tapi tidak mengubah makna. Allomorph ini terdiri dari tiga jenis, yaitu allomorph yang terbentuk dari artikel, allomorph yang terbentuk dari morfem past tense, dan yang terakhir lexical allomorph. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan subjudul berikutnya, yaitu word. Word adalah komponen terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Biasanya tanpa dibagi atau dipisahkan lagi ke unit yang lebih kecil, dan mampu berdiri sendiri atau dapat digunakan secara independen. Word ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada simple word. Simple word adalah bentuk kata dasar yang tidak diberi imbuhan apapun. Yang kedua yaitu compound word. Compound word adalah penggabungan dua kata yang terpisah menjadi satu bentuk tunggal. Contohnya seperti kata benda, bookcase, dan kata sifat yaitu good looking. Compound word ini dibagi menjadi tiga, yaitu open compound word, closed compound word, dan yang terakhir hyphenated compound word. Oke, yang selanjutnya ada process of word formation. Process of word formation merupakan pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menghubungkan morfem satu dengan yang lainnya. Proses dari pembentukan kata ini terdiri dari coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, acronym, dan derivation. Pertama, kita akan membahas mengenai compounding. Pengertian dari compounding itu sendiri adalah kombinasi dari beberapa leksikal, baik itu noun, adjective, verb, ataupun preposition. Compounding ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada open compound, yaitu kombinasi dengan memberi spasi pada kata majemuk seperti ice cream dan Big Island. Jenis yang kedua adalah closed compound, yaitu kombinasi tanpa memberi spasi di antara kata. Contohnya seperti notebook dan football. Yang terakhir adalah hyphenated compound, merupakan kombinasi dengan memberikan tanda pisah seperti short term dan long term.
Lalu selanjutnya ada derivation. Derivation merupakan proses pembentukan kata melalui penambahan imbuhan, baik itu awalan maupun akhiran. Dan kata yang diberi imbuhan akan memiliki arti yang berbeda dengan kata dasarnya. Proses pembentukan kata yang selanjutnya adalah clipping. Clipping merupakan proses pembentukan kata di mana sebuah kata dikurangi atau disingkat tanpa mengubah arti kata tersebut. Contohnya seperti advertisement menjadi ad, popular menjadi pop, telepon menjadi phone, dan science fiction menjadi sci-fi. Pembentukan kata yang selanjutnya adalah akronim. Akronim merupakan ungkapan atau kata-kata yang diperpendek atau bisa juga singkatan dengan menggunakan huruf awal dari masing-masing kata tersebut. Contohnya seperti UNESCO, yang merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Selanjutnya yaitu blending. Blending merupakan proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata atau lebih dengan cara menghilangkan bagian tertentu pada kata yang lama terlebih dahulu sebelum digabungkan menjadi kata baru. Contohnya seperti brunch, merupakan kata baru dari breakfast dan lunch. Proses pembentukan kata yang terakhir yaitu back formation. Back formation adalah proses pembentukan kata dengan cara memisahkan imbuhan atau yang merupakan kata dasar dari sebuah kata. Contohnya yaitu pada kata edit berasal dari bentuk yang lebih panjang yaitu editor. Di sini ada pemotongan morfem or sehingga berubah dari kelas kata editor noun menjadi edit verb. Selanjutnya ada inflectional paradigm, yaitu sekumpulan kata yang terdiri dari batang yang sama dan diikuti oleh imbuhan yang berupa akhiran. Ada beberapa kategori dalam inflectional paradigm. Yang pertama ada noun paradigm yang dibedakan menjadi tunggal atau jamak. Dalam noun paradigm ini penambahan imbuhan berupa akhiran s dapat dikatakan jamak. Selanjutnya ada pronoun paradigm. Pronoun paradigm di sini menggantikan kata benda atau noun. Kategori selanjutnya yaitu verb paradigm. Kata kerja di sini memiliki 3, 4, atau 5 bentuk. Contohnya seperti I speak, yaitu bentuk dari present tense, I spoke sebagai past tense, I'm speaking sebagai present progressive, I was speaking sebagai bentuk dari past progressive, I have spoken sebagai present perfect, dan yang terakhir I had spoken, bentuk dari past perfect. Selanjutnya kita akan membahas mengenai form of noun, adjective, adverb, dan adverb. Yang pertama ada form of noun. Form of noun digunakan untuk menyebut orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Kata benda atau noun ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama sebagai makna dan yang kedua sebagai bentuk. Yang selanjutnya yaitu form of verb. Dalam verb ada 5 bentuk yaitu root, third person singular, present participle, past, dan participle. Yang dimaksud root di sini merupakan bentuk dasar dari sebuah kata yang belum memiliki imbuhan baik itu awalan maupun akhiran. Selanjutnya ada third person singular. Yang termasuk dalam third person singular adalah she, he, dan it. Bentuk kata kerja ini selalu diakhiri dengan imbuhan s atau es. Oke, selanjutnya yaitu present participle. Present participle adalah bentuk kata kerja yang memiliki imbuhan berupa akhiran ing. Bentuk ini digunakan dalam past tense, present tense, dan future progressive. Yang selanjutnya ada bentuk past dan participle. Bentuk ini dapat dirumuskan dengan kata dasar ditambah dengan imbuhan berupa ed, dan bentuk ini hanya berlaku pada bentuk lampau. Baiklah, sekarang kita akan membahas bentuk dari adjektif atau kata sifat. Adjektif merupakan kata yang berfungsi untuk menerangkan noun atau pronoun. Terdapat dua posisi dalam adjektif, yaitu atribut dan predikatif. Contoh kalimat pada atribut yaitu it was easy question. Kata easy merupakan bentuk dari adjektif yang menerangkan kata noun yaitu question. Sedangkan contoh dari predikatif adalah the question was easy. Kata easy dalam kalimat tersebut memiliki peran untuk menerangkan question sebagai subjek kalimat. Yang terakhir ada form of adverb. Adverb atau kata keterangan memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada simple adverb. Merupakan kata keterangan yang hanya terdiri dari satu kalimat. Contohnya seperti slowly, very, usually, dan well. Bentuk yang kedua dari kata adverb yaitu compound adverb dan derived adverb.
Bentuk ini terdiri dari gabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk menjadi satu arti. Contohnya seperti wherever you are, you must adapt with the environment. Yang memiliki arti, dimanapun kamu berada, kamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu bentuk kata yang terakhir yaitu phrase adverb. Phrase adverb merupakan kata keterangan yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang membentuk menjadi satu kesatuan. Phrase adverb ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu preposition phrase, infinitive adverb, phrase dengan kata kerja yang berakhiran huruf ing, dan phrase dengan kata kerja huruf ed. Selanjutnya kita akan membahas tentang structure classes. Structure classes dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada determiner. Determiner adalah kata atau frasa yang digunakan sebelum kata benda. Determiner ini sangat penting untuk menjelaskan kata benda, seperti menjelaskan kata benda tersebut termasuk dalam kategori kuantitas, seperti three apple, atau dalam kategori kepemilikan, seperti my apple. Bentuk determiner ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu artikel, yang terdiri dari an, dan the. An dan the digunakan untuk menunjukkan apakah suatu benda itu spesifik atau tidak. Dan an digunakan untuk menunjukkan satu benda yang belum spesifik, sedangkan the digunakan untuk menunjukkan benda yang sudah sangat spesifik. Jenis yang kedua yaitu posesif. Posesif adalah kata pengganti kepemilikan. Ada beberapa bentuk dalam posesif, namun yang paling sederhana adalah mine, yours, his, hers, theirs, ours, dan its. Selanjutnya adalah quantifier. Much, many, some, a little, a few adalah contoh dari quantifier. Quantifier ini digunakan untuk menjelaskan kuantitas atau jumlah. Jenis determiner yang lain yaitu demonstratif. Demonstratif adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda berdasarkan jaraknya. Contoh demonstratif itu sendiri adalah this, that, that, dan those. Lalu jenis yang terakhir yaitu interrogatif. Interrogatif digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Contoh interrogatif adalah what, whose, dan which. Bentuk lain dari structure classes adalah preposition. Preposition sendiri merupakan kata yang menunjukkan hubungan antara objek dengan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Kata ini dapat menunjukkan waktu, tempat, maupun hubungan yang logis antara satu objek dengan objek lainnya. Preposition ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada at. At menunjukkan alamat seperti at Chutnya-din Street, atau bisa juga menunjukkan gedung atau tempat-tempat besar dan luas. Contohnya seperti at the swimming pool. At juga digunakan untuk menunjukkan nama desa atau suatu tempat ketika dalam perjalanan, seperti at a village near Pesawaran. Lalu ada in. In digunakan untuk menunjukkan tempat umum, tempat di dalam gedung atau tempat-tempat yang luas. Bisa juga menunjukkan nama desa, kota, ataupun negara. Contohnya in a village, in Bandar Lampung, atau in Amerika. Yang termasuk preposition of place yaitu on, to, from, near, beside, between, among, above, below, under, in front of, in back of, dan yang terakhir by. Bagian lain dari preposition yaitu preposition time, yaitu kata depan yang menunjukkan waktu. Yang termasuk dalam preposition time yaitu at. At di sini menunjukkan keterangan jam atau menerangkan waktu yang lebih spesifik. Contohnya seperti at 11 AM, at night, at dawn, at noon, at weekend, atau at Christmas. Selanjutnya ada on. On pada umumnya digunakan untuk menunjukkan keterangan seperti hari, tanggal, atau suatu perayaan. Contohnya seperti on Friday atau on Christmas Day. Preposition time yang selanjutnya yaitu in. Digunakan untuk menunjukkan keterangan seperti bulan, cuaca, atau tahun. Contohnya yaitu in the morning, in June, dan in winter. Lalu yang termasuk dalam preposition time yang lain yaitu before, after, since, during, for, from, dan until. Jenis terakhir dari preposition yaitu preposition of direction. Kata depan yang menunjukkan arah, seperti preposition to, contohnya she went to library. Lalu ada into yang artinya ke dalam. Contoh kalimatnya yaitu he jumped into the river. Selain to dan into ada juga toward, artinya yaitu ke arah. Contohnya he ran away when he felt that someone was coming toward.
yang artinya dia melarikan diri ketika dia merasa ada seseorang yang datang ke arahnya. Jenis dari structure classes selanjutnya yaitu auxiliary. Auxiliary merupakan kata bantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Auxiliary juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Auxiliary digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek modal, penekanan, dan lain sebagainya. Auxiliary ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama, dan auxiliary ini juga dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yang pertama ada be. Be di sini meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be, dan biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja dan kata benda serta present participle. Selanjutnya ada do. Kata do di sini berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja di depannya. Kata bantu do meliputi does, did, dan done. Sedangkan untuk penggunaannya bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tense yang digunakan. Misalnya do dan does untuk present tense, did untuk past tense, dan done untuk past perfect tense. Yang terakhir yaitu have. Have digunakan untuk perfect tense. Namun tidak hanya have saja, tapi ada had dan has. Digunakan dalam kalimat yang sesuai dengan waktu dan kondisi. Have itu sendiri digunakan untuk kalimat present dan future perfect, sedangkan has digunakan untuk present perfect dan had untuk past perfect. Yang terakhir dari structure classes yaitu pronoun. Pronoun merupakan bagian dari part of speech yang berfungsi menggantikan noun atau noun phrase yang menunjukkan orang, benda, atau berupa pertanyaan yang sebelumnya secara spesifik atau pemahaman dari sebuah konteks. Pronoun sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada indefinite pronoun. Pronoun jenis ini mengacu pada satu objek atau lebih yang tidak ditentukan, orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada personal pronoun, yaitu jenis pronoun atau kata ganti yang menjelaskan orang, benda, hewan, baik itu tunggal maupun jamak. Kemudian yang ketiga ada reflexive pronoun, merupakan jenis kata ganti yang diawali dengan adverb, adjective, pronoun, atau noun, dan biasanya diakhiri dengan kata self atau selfless. Selanjutnya ada demonstrative pronoun. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang spesifik dalam kalimat. Yang selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun adalah jenis kata ganti yang menunjukkan sebuah kepemilikan. Lalu ada relative pronoun, merupakan kata ganti yang menjelaskan kata benda yang disebutkan sebelumnya, yang mempunyai fungsi menjelaskan kata sifat yang bersifat relatif. Kemudian ada interrogative pronoun, merupakan kata ganti yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau bertanya. Lalu selanjutnya reciprocal pronoun, adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau hubungan timbal balik. Yang terakhir ada intensive pronoun. Intensive pronoun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menekankan sebuah noun atau pronoun lain yang intensive pronoun di suatu kalimat yang mengarah kepadanya. Bentuk pronoun ini biasanya berakhiran self atau selfless. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian dari sintak. Pertama, kita akan membahas mengenai phrase atau frasa. Phrase merupakan kelompok kata yang saling berkaitan, namun tidak mengandung unsur subjek dan verb. Phrase dibagi menjadi beberapa macam, seperti noun phrase, yaitu phrase hasil penggabungan dari noun atau pronoun yang berfungsi sebagai head pada phrase tersebut dengan satu atau lebih modifier yang dapat berupa determine, adverb, adjective, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada adjective phrase, sama-sama menerangkan noun seperti simple adjective, hanya saja bentuknya lebih rumit. Adjective phrase sendiri terdiri dari adjective yang berfungsi sebagai head, lalu modifier, determiner, dan qualifier atau intensifier. Jenis ketiga dari phrase adalah adverb phrase, merupakan kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier, atau kelompok kata seperti prepositional phrase dan infinitive phrase yang berperan sebagai adverb. Selanjutnya ada prepositional phrase. Prepositional phrase adalah gabungan antara preposition atau kata depan dan objeknya yang disebut object of preposition. Objek tersebut dapat berupa noun, pronoun, atau gerund. Lalu jenis phrase yang lain yaitu infinitive phrase, dibentuk dari verb dan masih memiliki sifat seperti verb.
Infinitive phrase ini merupakan kombinasi antara infinitive dengan objek atau modifier. Phrase ini berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Lalu yang selanjutnya ada gerund phrase. Jenis ini hampir sama seperti infinitive. Gerund juga dapat diikuti direct object atau modifier, sedangkan fungsi dari gerund phrase yaitu sebagai noun. Selanjutnya ada appositive phrase. Appositive phrase berupa noun phrase, gerund phrase atau infinitive phrase yang berfungsi menerangkan noun atau pronoun lain. Dan yang terakhir ada absolute phrase, yaitu kombinasi noun atau pronoun dan participle atau tanpa modifier. Untuk fungsinya menerangkan independent clause yang dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya kita akan membahas tentang clause. Clause merupakan sekelompok kata di mana di dalamnya terdapat subjek dan juga predikat. Clause dibagi menjadi dua, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kalimat. Sedangkan kalimat yang dihasilkan oleh independent clause disebut dengan simple sentence. Tetapi suatu independent clause juga bisa digabungkan dengan independent clause lainnya yang akan menghasilkan compound sentence. Contoh simple sentence seperti she likes apple. Kata she di sini sebagai subjek, like sebagai verb, dan apple sebagai kata keterangan. Lalu untuk contoh kalimat compound sentence yaitu she likes apple but you like pear better. Pada umumnya di dalam compound sentence terdapat conjunction yang berfungsi untuk menghubungkan independen lainnya. Di dalam kalimat tersebut conjunction-nya yaitu but. Selanjutnya yaitu dependent clause. Dependent clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause harus dilengkapi dengan subjek dan predikat, tetapi klausa ini tidak bisa dipakai untuk menyatukan suatu makna yang utuh. Kenapa tidak bisa dipakai? Karena clause ini harus diawali dengan subordinator. Hal ini membuat makna dari clause menjadi menggantung atau terasa tidak selesai. Maka dari itu, jika ingin clause ini menjadi dimengerti, clause harus disatukan dengan independent clause yang menjadi main clause agar menjadi complex sentence. Dependent clause sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada noun clause. Noun clause berfungsi sebagai kata benda atau kata ganti di dalam suatu kalimat. Kemudian yang kedua ada adjective clause, berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun yang ada pada main clause. Dan yang terakhir ada adverbial clause, yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai verb, adjective, atau adverb yang ada di main clause. Bagian selanjutnya dari sintaks adalah sentence. Sentence merupakan suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Sentence terbentuk dari satu atau lebih clause, di mana paling tidak ada satu independent clause. Sentence sendiri diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh full stop atau titik, exclamation mark atau tanda seru, atau question mark tanda tanya. Sentence ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada simple sentence, terdiri dari satu independent clause, contohnya I like coffee, Mary likes tea, the earth goes round the sun, dan Mary did not go to the party. Selanjutnya ada compound sentence. Compound sentence merupakan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih independent clause yang digabung dengan kata hubung atau conjunction. Untuk compound sentence dapat dirumuskan dengan independent clause lalu diikuti dengan coordinating conjunction dan independent clause. Contoh dalam sebuah kalimat yaitu I like coffee and Mary likes tea. Kata and di sini menjadi conjunction antara kalimat I like coffee dan Mary likes tea. Selanjutnya ada complex sentence. Complex sentence merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari independent clause ditambah dengan dependent clause. Dependent clause di sini dimulai dengan subordinating conjunction. Contohnya seperti we missed our plane because we were late. Lalu jenis yang terakhir yaitu compound complex sentence. Sebuah kalimat yang terdiri dari setidaknya 2 independent clause dan 1 atau lebih dependent clause. Contoh dalam kalimatnya yaitu John did not come because he was ill, so Mary was not happy. Sekian video saya tentang review buku referensi yang berjudul Morfologi dan Sintaks. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.